Assalamualaikum, halo, selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Bagaimana pagi ini? Semangat? Ya pastinya semangat dong ya. Nah, hari ini hari Selasa ya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Oke, tapi sebelum itu, sebelum dijelaskan semuanya, marilah kita berdoa dulu ya. Ini pagi-pagi kita memulai segala sesuatunya dengan berdoa agar semuanya berkah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke nak, hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu di bab terakhir nak ya. Kita sudah di bab baru, kita ada di bab 9, bersahabat dengan lingkungan ya. Dimana KD yang ingin kita capai adalah KD 3.9, yaitu mencermati penggunaan kalimat efektif dan juga ejaan dalam surat undangan ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Tujuannya hari ini Miss Deka akan mencermati surat undangan ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain, dan juga tentang penggunaan kalimat efektif dan ejaan. Silakan buka bukumu halaman 125 di tema bersahabat dengan lingkungan. Nah, lihat di halaman 125 ya. Itu ada contoh, di sana sudah kita disajikan dengan yang namanya surat ya. Sabtu nanti di sekolah Alek akan dilaksanakan kerja bakti untuk membersihkan sekolah. Guru, karyawan sekolah, petugas kebersihan, serta murid-murid di sekolah Alek diharapkan dapat turut serta. Sebelum pelaksanaan kerja bakti, kepala sekolah menyebarkan yang namanya pengumuman kepada seluruh warga sekolah melalui surat undangan. Pernahkah kamu membaca surat undangan dari sekolah? Tentu pernah ya nak ya. Kita sudah sering, Miss juga sering share kalian tentang namanya surat ya. Surat undangan tersebut merupakan contoh surat resmi ya. Surat undangan resmi memiliki bagian-bagian penting yang mendukung isi surat tersebut agar lebih memahaminya. Ayo kita pelajari bersama-sama. Di sini contoh nak ya. Ini sudah ada contoh surat undangan nih, undangan kerja bakti ya, yang undang kepala sekolah namanya Sandy Wulandari ya. Ini yayasannya sudah tahu juga, namanya SD Matahari ya, mengundang untuk kerja bakti Bapak semuanya ya, seluruh Bapak, Ibu, guru, karyawan, dan seluruh siswa SD Matahari. Hari Sabtu 11 Februari 2017 jam 9 di halaman sekolah SD Matahari ya. Ini contoh surat undangan resmi ya. Oke. Kemudian di halaman 126 ini ada contoh juga surat ya. Semarang 26 November 2016. Oh, ini surat nih ya. Adikku Nadia, apa kabar Nat? Apakah bapak dan ibumu sehat selalu? Semoga semuanya baik-baik saja. Kemarin kakak melihat berita, katanya harga bahan bakar minyak akan naik. Kakak ingin berpesan agar kamu bisa hidup lebih hemat. Kamu pasti tahu bapak dan ibu sudah bekerja keras untuk memenuhi keperluan kita. Apakah kamu bisa menyisakan uang jajanmu dan menabungnya? Kakak harap kamu tidak sering jajan dan menghabiskan untuk hal yang tidak perlu. Kamu juga harus menghemat pemakaian listrik di rumah, oke Nat? Sudah dulu ya, jangan lupa ingat pesan kakak tadi. Kakak sudah kangen sekali ingin bertemu dengan kamu, bapak dan ibu. Sampaikan salam untuk mereka ya. Ini contoh surat apa nak? Surat undangan atau bukan? Ya, ini bukan termasuk surat undangan ya. Ini seperti kayak surat ke adik gitu ya, surat yang enggak resmi gitu. Oke. Miss Deka akan menjelaskan halaman 127 tentang bagian A, mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan. Oke, surat adalah apa tuh surat, Miss? Tahu nggak? Surat adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Ya, jadi nak, surat adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Salah satu jenis surat adalah surat undangan ya. Ini kita akan membahas namanya jenis surat undangan ya nak ya. Jika dilihat dari kepentingan acaranya, surat undangan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya. Ingat ya, surat undangan adalah apa? Surat yang mengajak Ya, ingat, surat undangan adalah surat yang mengajak atau mengundang sekelompok
orang, surat undangan dapat dipakai untuk keperluan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Jadi dapat dibedakan menjadi 3, surat undangan resmi, setengah resmi, dan juga surat undangan tidak resmi. Oke, lihat di sini nak. Miss jelaskan bagian pertama dulu, yaitu surat undangan resmi. Surat undangan yang resmi itu adalah surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi. Seperti apa? Seperti kepanitiaan, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat. Surat ini ditulis dengan bahasa yang resmi dan juga baku ya. Misalnya ada surat dinas, surat kegiatan sekolah. Nah, surat yang biasanya ya nak ya, sekolah berikan kepada orang tua kalian atau biasa share di grup itu ya. Itu merupakan surat undangan resmi ya. Kalau ada ya, kalau kami dari sekolah biasanya dapat surat dinas ya, surat dari dinas itu surat undangan resmi. Kemudian ada surat undangan rapat komite sekolah. Nah, kalau pernah orang tuamu diundang oleh sekolah untuk menghadiri rapat komite, nah itu termasuk surat undangan resmi. Oke, begini contohnya ya nak ya. Ini namanya surat undangan resmi ya, ada berbagai macam ya, ada surat dinas tadi, ada surat kegiatan sekolah ya, surat undangan rapat komite sekolah. Nah, diingat-ingat ya nak, kalau namanya surat undangan resmi ini ya surat undangan yang dibuat oleh lembaganya resmi ya, kepanitiaannya resmi ya, instansi pemerintahan, lembaga swasta, dan atau organisasi masyarakat. Oke, paham ya nak ya contoh surat undangan resmi. Kemudian ada surat undangan setengah resmi. Apa nih surat undangan setengah resmi? Ya, itu adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya. Meskipun kadang-kadang acara yang dilaksanakannya adalah acara resmi personal. Contoh undangannya adalah surat undangan acara adat yang diberikan oleh seorang kepada pemangku adat untuk melakukan acara yang bersifat sakral, undangan pernikahan ya nak ya, dan undangan pengajian. Nih, jadi surat undangan setengah resmi tadi itu perorangan ya, untuk kepentingannya sendiri ya. Tapi acaranya itu resmi gitu ya. Kayak tadi itu ada surat acara adat ya, pernikahan ya, itu kalau kalian pernah nerima contoh surat pernikahan itu setengah resmi ya nak ya. Kemudian ada undangan pengajian, misalnya dari desa mengundang bapak ibu untuk pengajian di masjid terdekat misalnya, itu termasuk surat undangan resmi. Nah, ini ada berbagai contoh nih surat undangan setengah resmi ya. Ada surat undangan, bukan surat ya, ini undangan pernikahan nih, ini ada ya contohnya. Kemudian ada undangan pengajian, dan juga yang terakhir ada surat undangan acara adat ya. Oke, paham ya nak ya. Selanjutnya yang terakhir ini ada contoh surat undangan tidak resmi. Apa Miss yang surat tidak resmi ini? Ya, surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan atau golongan. Misalnya apa ya, pernah nggak terima undangan acara ulang tahun anak-anak? Ya, yang lucu-lucu itu, yang kecil ya. Itu termasuk yang tidak resmi ya nak ya. Surat undangan ini atas nama seorang untuk kepentingan ya seorang atau golongan atau keluarganya lah gitu ya. Oke, nah ini salah satu contoh undangan tidak resmi ya, ada acara ulang tahun anak-anak ya. Oke, nah itu tadi termasuk berbagai jenis surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Di halaman 127 itu juga ada contoh surat undangan resmi dan contoh undangan setengah resmi. Bisa dilihat, pahami. Nah, bisa dilihat ya nak ya, itu berbagai macam contoh surat. Nah, kalau kalian googling tuh di internet itu akan ketemu juga yang namanya jenis-jenis surat. Tapi kalian harus bisa bedakan dulu ya sebelum kita membahas surat selanjutnya. Kalian belajar dulu ya, belajar membedakan mana surat jenis-jenis surat undangan seperti itu. Termasuk yang mana dia, yang resmi kah, yang tidak resmi kah, seperti itu ya. Oke, paham nak? Oke, kalau paham,
Miss sudahi sampai sini ya nak ya pertemuan ini ya. Selanjutnya nanti kalian silakan kerjakan tugas kalian ya untuk menunjang penjelasan dari yang Miss Deka jelaskan barusan. Oke. Terima kasih ya sudah menonton video dari Miss Deka. Semoga apa yang dijelaskan menambah pengetahuan, wawasan, dan nambah-nambah ilmu lah buat kalian ya nak ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.